What do you hate? I hate Jack Bart. Then strike him down. Well, clearly you don't hate him that much. I hate that my mother was taken away. I hate that we were afraid. That my mother, father, everyone that we knew lived in fear. That I was too small. And that you failed Yes! to protect her. Yes! And that you let her die. Abraham Lincoln ternyata adalah seorang pemburu vampir. Eits, nanti dulu. Ini adalah Abraham Lincoln versi novel karya Seth Graham Smith. Bercerita tentang Abe kecil yang melihat ibunya dibunuh oleh vampir. Dan setelah besar, akhirnya dia bertemu seseorang yang mengajarkan dan menjadikannya seorang pemburu vampir. Dan juga bagaimana nanti Abe menjadi seorang presiden. Ini film menurut gua bukanlah hal kontroversi atau menjelekan seorang pahlawan ya. Dimana biasanya seorang pahlawan atau negarawan memang difilmkan dengan konsep biografi. Tapi ini 100% fiksi. Vampir di sini adalah metafora beberapa politisi yang mencari keuntungan dan juga pemilik budak. Nontonnya jangan di-skip karena di akhir video gue akan memberikan penjelasan film ini dan dikaitkan dengan kisah asli Abraham Lincoln di dunia nyata. Yang mau tahu update film-film terbaru yang gue bahas atau akan gue bahas nantinya, bisa follow gue di isak.shareon. Dan please jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Langsung aja kita akan bahas Abraham Lincoln Vampire Hunter bersama Bu Isak di Story Talk Me. So, let's begin the story. Abe dari kecil memang udah nggak suka dengan perbudakan. Bahkan dia punya teman kulit hitam yang bernama Will Johnson. Dia membela temannya yang ditindas itu dan melawan mereka dengan kampak. Tapi dia masih kecil dan jelas kalah melawan orang-orang dewasa. Untungnya ayahnya segera menyelamatkan dia. Tapi harus berakhir dengan dipecat Tuan Butts. Tuan Butts yang dendam malam harinya ke rumah Abe. Saat itu Abe yang belum tertidur melihat Butts menyelinap masuk ke dalam rumah dan menyakiti ibunya. Paginya ibunya sakit dan gak lama meninggal dengan luka gigitan di tangan. 9 tahun berlalu, ayah Abe juga akhirnya meninggal. Abe duduk di bar dan berpikir sekarang waktunya membalas dendam kematian ibunya. Akhirnya dia pergi ke tempat Butts untuk membalas dendam. Tembakan pertama gagal, lalu dia berlari ke sebuah pondok untuk mengisi peluru kembali dan boom! Tembakan kedua berhasil mengenai matanya. Butts jatuh dan Abe mengira dia sudah mati. Abe lalu pergi dan diserang Butts sampai pingsan dengan wujud aslinya. Untung nih pria yang sebelumnya bertemu di bar menyelamatkan dan membawa ke rumahnya. Abe tersadar lalu berbicara dengan pria yang menyelamatkannya yang bernama Henry. Henry sudah lama memperhatikan dan berniat merekrut Abe, tapi nggak jadi karena Abe cuma ingin balas dendam dan ceroboh. Lalu Henry menjelaskan kalau yang dihadapi Abe adalah vampir dan dia adalah pemburu vampir. Abe lalu memohon untuk dilatih. Henry setuju tapi dengan beberapa syarat. Henry juga menjelaskan nih, menjadi pemburu vampir nggak akan punya temen, keluarga, dan hubungan karena akan menjadi beban. Dan latihan dimulai. Awalnya Henry menyarankan senapan, tapi Abe lebih memilih kampak. Henry lalu menyuruh Abe menebang pohon dengan sekali tebasan. Dengan sedikit motivasi, akhirnya Abe bisa merobohkan pohonnya dengan sekali tebasan. I hate that my mother was taken away. I hate that we were afraid. That my mother, father, everyone that we knew lived in fear. That I was too small. And that you failed Yes! to protect her. Yes! And that you let her die. Power, Lincoln. Real power comes not from hate, but from truth. Abe juga berlatih bertarung dalam keadaan tanpa melihat karena vampir juga punya kekuatan menghilang. Latihan terus berlanjut, Abe akhirnya udah jago mengayunkan kampaknya.
Dan terakhir, kampaknya itu dilapisi perak, karena perak adalah kelemahan vampir. Melihat Barts, Ebb langsung mau membalas dendam, tapi dihentikan Henry karena memang belum waktunya. Barts hanyalah pesuruh, masih ada 2 vampir lagi yang harus diwaspadai. Padoma dan juga Adam. Mereka kakak beradik dari keturunan vampir pertama. Lalu Henry pergi ke Springfield mencari penginapan dan bertemu dengan Joshua Speed, pemilik penginapan. Ebb meminta pembayaran sewa dibayar cicil, tapi nggak disetujui karena duitnya habis membeli buku tentang hukum. Ebb mempunyai ketertarikan dengan hukum dan berniat menjadi pengacara. Ebb lalu pergi, tapi Speed menawarkan pekerjaan menjaga penginapannya. Saat menjaga penginapan, Ebb bertemu dengan Mary Todd. Suka pada pandang pertama, tapi sayang Mary sudah bertunangan dan menganggap hanya pertemuan biasa. Ebb mendapat surat dari Henry yang berisi target vampir yang harus dibunuh. Target vampirnya yang memiliki sebuah apotik yang sebenarnya adalah tempat membuat sunblock supaya vampir bisa keluar di siang hari. Malamnya, Ebb menjalankan aksinya dan ternyata tempatnya penuh jebakan. Tapi akhirnya Ebb berhasil membunuh vampir tersebut. Don't worry, it'll only hurt for a second or two. Lalu ada target beberapa vampir selanjutnya, ada seorang banker dan juga pandai besi. Waktu ngelawan banker, dia ini bisa dibilang vampir yang licin karena ahli menghilang. Dan Ebb melemparkan seperti beras untuk mengetahui keberadaan vampir. Singkat cerita, Ebb berhasil merebut Mary Todd dari tunangannya dan sekarang mereka berpacaran. Ebb sempat memberitahu Mary kalau dia adalah pemburu vampir, tapi Mary menganggap hanyalah sebuah candaan. Ebb sebenarnya ingat pesan Henry itu nggak boleh punya teman dan juga hubungan, dan berniat meninggalkan Mary. Bart, si vampir yang membunuh ibu Ebb di awal film, melihat Ebb bersama Mary dan pastinya punya niat jahat. Sepertinya keberadaan Bart di Springfield untuk menyelidiki kematian beberapa vampir yang diperintahkan Adam. Adam akhirnya tahu kalau dia ini muridnya Henry. Lalu Ebb bertemu Will Johnson, teman waktu kecil yang pernah dibantu Ebb. Will meminta bantuan Ebb sebagai pengacara karena Will membebaskan budak dan diincar pemburu hadiah. Will butuh surat keterangan yang menyatakan kalau dia ini dilahirkan bebas. Dan Ebb memperkenalkan Will kepada Speed. Waktu mereka berangkat, pemburu hadiah berhasil menemukan Will. Perkalian terjadi, Ebb menang, tapi mereka dijebloskan ke dalam penjara. Untung aja nih, Mary membebaskan mereka karena punya koneksi ke Senator Nolan. Ebb yang berusaha menghindari Mary karena nggak mau Mary terluka karena dia seorang pemburu vampir, akhirnya bersama lagi karena Mary wanita yang tangguh. Gue suka sih di sini dia bilang nggak akan mundur dari kebenaran, walau kebenaran itu sulit. Ebb akhirnya keluar dan berpidato soal kebangsaan di depan umum, dan Senator Nolan menawari dia bergabung di dunia politik. Ternyata Henry akhirnya datang ke Springfield dan mengetahui hubungan Ebb dengan Mary, dan memperingatkan Ebb kalau Mary sudah menjadi target Barts. Dengan rasa marah, Ebb pergi ke pelabuhan di mana Barts berada, tapi Barts mengetahui keberadaan Ebb dan berhasil menghindar dari tebasan kapak Ebb. Dan pertempuran terjadi dengan begitu banyak kuda berlarian. Ini juga sih bakal jadi kritik gue di film ini ya. Dari cuma beberapa kuda jadi banyak banget, agak maksa sih. Sesekali mereka bertempur di atas kuda. Kuda yang dilempar sama Bart bahkan sampai 2 kali. Dan akhirnya mereka berdua jatuh ke jurang. Bart berhasil mengambil kapak Ebb, tapi Ebb berhasil menahannya, di mana ternyata kapak Ebb bisa menjadi senapan. Bart pun akhirnya mati.
Ebb menemui Henry di waktu yang salah di mana Henry lagi makan atau katakanlah minum darah dari orang jahat, tapi tetap aja orangnya. Ebb akhirnya mengetahui kalau Henry juga adalah seorang vampir dan menyerangnya. Tapi akhirnya Henry bisa menjelaskan keadaannya. Dulu dia adalah pemburu vampir dan manusia biasa seperti Ebb. Sampai suatu hari Adam dan kelompoknya berhasil menemukan keberadaan Henry dan juga istrinya. Henry berhasil mengalahkan anak buah Adam, tapi Adam terlalu kuat. Adam menggigit Henry dan menjadikannya vampir, tapi istri Henry dihisap darahnya sampai habis. Henry mau menusuk Adam tapi nggak bisa, karena vampir nggak bisa membunuh vampir. Ebb mencoba mengerti, tapi merasa kalau mereka ini udah nggak sejalan lagi. Singkat cerita, akhirnya Ebb menikah dengan Mary Todd, dan Adam yang mendapatkan mayat Bart marah dan berencana memancing Ebb ke tempatnya dengan cara mencuri Will. Ebb akhirnya menceritakan kebenarannya kepada Speed, dan mereka berdua berangkat menyelamatkan Will. Melewati satu desa budak, tapi di desa tersebut tidak terlihat berpenghuni yang ternyata beberapa orang di desa tersebut akan menjadi santapan di tempat Adam. Mereka akhirnya sampai di tempat Adam dan Ebb pun menyerang. Akhirnya Will dan Speed tahu tentang keberadaan vampir dan juga pekerjaan Ebb. Melawan dengan sengit, begitu juga dengan Will, tapi akhirnya mereka berdua berhasil dikalahkan. Dinner is served. Adam meminta Ebb untuk membunuh Henry karena telah menjadi vampir bermasalah dan karena sesama vampir nggak bisa saling membunuh. Dan Will nantinya akan dibebaskan. Kalau Ebb nggak mau, maka Ebb akan dijadikan vampir dan Will akan menjadi korban pertama Ebb. Tapi untung aja Speed datang tepat waktu dengan kereta kuda dan mereka berhasil kabur. Mereka juga dibantu seorang ibu dari desa yang kosong tadi, dan mereka bersembunyi di sebuah gereja. Ebb lebih aktif lagi di dunia politik, dia berdebat tentang penghapusan perbudakan. Idenya disukai banyak orang, tapi nggak dengan Henry. Buat Henry itu sama aja menyatakan perang dengan Adam, karena orang kulit hitam adalah makanan para vampir. Waktu berlalu, sepertinya Ebb sudah berumur 50 tahun, dan Ebb menjadi presiden. Dia memutuskan berhenti memakai kampak dan berganti menggunakan hukum dan idealisme. Terjadi perang, banyak korban tewas, dan Ebb mengesahkan undang-undang anti perbudakan dan membuka kesempatan orang kulit hitam untuk sama-sama berjuang. Fadona menyelinap masuk ke dalam White House dan menemukan Willie, anak Ebb. Keesokan harinya, Willie mengalami sakit yang sama dengan yang pernah dialami ibunya. What's your name? Lily, And your father? What's his? Abraham, What a beautiful silver sword. Dan dia tahu kalau ini ulah vampir. Henry sempat menawarkan memberi keabadian kepada Willie, tapi Ebb menolak. Dan pembicaraan mereka didengar Mary, dan Mary akhirnya mengetahui segala kebenarannya. Perang terus berlanjut dan ditemukan gigitan di leher korban, yang artinya vampir ikut campur dalam perang. Why did they drop their rifle? Kalah perang, akhirnya Ebb menemukan solusi memenangkan peperangan ini, yaitu dengan perak. Ebb lalu memerintahkan mengumpulkan semua perak yang ada, bahkan juga dari masyarakat. Speed berkhianat dengan membocorkan rencana Ebb untuk menggunakan perak dalam perang selanjutnya ke Fadona, tapi diketahui Henry. Ebb, Speed, dan Will berada di dalam kereta untuk mengantarkan sendiri perak yang akan digunakan dalam perang. Dan kereta mereka diserang banyak vampir. Henry memberitahu Ebb kalau Speed berkhianat, tapi Ebb nggak percaya dan memilih melawan dan menjaga barang yang ada di kereta.
Pertempuran terjadi sampai di atas kereta. They're here, Abe. A whole heap of them. We can't let them stop this train. You go through there and you're dead. We gotta keep them away from the locomotive. Abe dan Will berhasil melawan semua vampir di atas kereta dan Adam akhirnya turun tangan melawan mereka. Di sini Will bahkan sampai terlempar hampir keluar dari kereta. Untung aja Abe berhasil menangkap Will tepat waktu. Sambil menahan Will supaya nggak jatuh, Adam mau menggigit Abe tapi berhasil dihalang oleh Henry. Why don't you let him go, Lincoln? And that's Abe yourself. Pertempuran antar vampir terjadi walau nggak bisa sampai saling membunuh ya. Setidaknya mereka bisa saling menyakiti. Mereka bertarung sampai gerbong barang dan akhirnya mereka berdua tahu kalau nggak ada perak sama sekali di kereta. Itu semua cuma jebakan yang dibuat mereka dan Speed sebagai umpannya. Lincoln set us up. We've been tricked, Adam. There is no silver on this train. Hello, Speed. Speed akhirnya tewas digigit Adam dan kereta pun jatuh karena jembatan rel dibakar Fadoma. Mereka tetap dikejar Adam dan Adam akhirnya tewas di tangan Abe. Mr. President! Where's the silver? Right here! Lalu lanjut ke medan perang. Di sana ada Mary yang ternyata dia yang membawa semua perak dengan bantuan yang lainnya. Di medan perang dia bertemu dengan Fadoma dan berhasil ditembak Mary dengan kalung Willy anaknya sebagai peluru. Yang menarik pas akhir film, Abe berpidato kebangsaan. Kalau versi aslinya dia habis menandatangani Undang-Undang Secret Service. Makanya di sini Will kelihatannya seperti agent Secret Service ya. Tapi Secret Service awal mulanya terbentuk bukanlah bertugas menjaga presiden, tetapi memberantas pemalsuan uang. Lalu di ruang kerja Abe, Henry sempat menawarkan keabadian sebelum Abe pergi ke teater. Dimana kalau versi aslinya setelah penandatanganan undang-undang tadi, malam harinya Abe nonton teater dan meninggal ditembak. Seperti menyayangkan tokoh yang luar biasa dan menyatukan Amerika dari perang saudara ini meninggal dengan cepat, bahkan dibunuh. Seperti kata gue di awal video, film ini penuh dengan metafora, seperti vampir yang menggambarkan para pemilik budak dan politisi yang mendukung perbudakan demi keuntungan pribadi. Vampir di film ini juga kalau nggak salah tumbuh di daerah selatan, yang digambarkan memang perbudakan tumbuh di Amerika bagian selatan, di mana banyak pengusaha perkebunan. Ibu Abe memang meninggal waktu dia masih kecil, bukan karena digigit vampir, tapi karena penyakit susu yang berasal dari meminum susu sapi yang memakan tanaman snake root putih. Juga jeda waktu Abe dewasa sampai jadi presiden memang terasa jauh di film ini. Karena versi aslinya Abe kalah 5 kali pemilu baru jadi presiden. Itu kalau nggak salah setara 20 tahun ya. Jujur kalau dari acting kayaknya biasa aja. Penjahatnya juga kurang memberikan kesan kejam. Tapi agak menarik sih lihat si Anthony Mackie ya. Cara dia ngomong sama mimik mukanya ini kayak Sam Wilson banget si Falcon.
Tapi action sama sinematiknya gue rasa bagus, pengembangan ceritanya juga bagus. Jadi gue harap nggak ada yang akan bilang ini jelek atau nggak sesuai sejarah. Sampai bertanya-tanya nih, cari di Google, apa bener Abraham Lincoln side job atau kalau lagi gabut ini jadi pemburu vampir? Nggak, ini semua 100% fiksi dan cuma metafora. Jadi gue rekomendasikan kalian nonton film ini secara lengkap. Kali gue ada yang salah atau ada yang mau nambahin atau mau kasih rekomendasi film yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, juga aktifkan lonceng notifikasinya. Gue Ishak, pamit dulu.